넌 내 거라고. 저도 죽일 거라고. 너 빨리 당장 꺼져. Di awal cerita, Gang Tai datang ke kastilnya Munyong. Gang Tai nyamperin Munyong yang lagi di balkon. Di situ Gang Tai ngaku kalau Gang Tai udah tahu kalau sebenarnya Munyong itu adalah gadis yang disukai sama Gang Tai di masa kecil. Ternyata Gang Tai tahu itu sejak awal mereka bertatapan. Tapi selama ini Gang Tai pura-pura nggak tahu. Sementara Munyong terus ngejar Gang Tai dan minta Gang Tai untuk ada di sisinya. Tapi bagi Gang Tai, Sang Tai aja udah cukup buat Gang Tai. Dia nggak butuh orang lain lagi. Tapi Munyong bilang dia butuh Gang Tai. Tapi sayangnya Gang Tai udah nggak mau lagi jadi orang yang dibutuhkan sama orang lain. Gang Tai juga berterima kasih sama Munyong karena dulu dia udah nyelamatin nyawa Gang Tai. Gang Tai kemudian turun dan ngajakin Sang Tai buat pulang. Tapi Sang Tai nggak mau. Sang Tai justru bilang kalau rumah ini adalah rumah Sang Tai sekarang. Karena mulai saat ini Sang Tai kerja sama Munyong sebagai ilustrator. Jadi Sang Tai harus tinggal di kastil itu. Tapi Gang Tai nggak setuju sama Sang Tai dan dia malah ngerobek kontraknya yang dibuat sama Munyong. Gara-gara itu Sang Tai ngamuk dan mukulin Gang Tai. Melihat semua itu, Munyong kemudian datengin mereka berdua dan nyuruh Sang Tai untuk masuk. Munyong kemudian ngomong sama Gang Tai kalau sekarang semua keputusan ada di tangan Gang Tai. Karena Sang Tai sekarang udah ngebuang Gang Tai. Sekarang terserah Gang Tai. Apa dia mau ngebuang kakaknya atau mau hidup bareng sama kakaknya selamanya di kastil itu. Sembari jalan pulang, Gang Tai keinget masa kecilnya di saat dia habis latihan bela diri dan dapet sabuk. Dia seneng banget, tapi ibunya marah banget gara-gara Sang Tai dipukulin sama anak lain. Ibunya marah karena Gang Tai gak ngejagain Sang Tai. Karena itu Gang Tai jadi kesel banget dan dia ngerasa dia itu jadi dimiliki sama Sang Tai. Dia bahkan berharap kalau kakaknya itu mati aja. Gang Tai kemudian pergi, tapi Sang Tai ngikutin. Di musim salju, mereka bermain-main lempar-lemparan gantungan kunci. Tapi gantungan kunci itu tiba-tiba kelempar di sungai. Sang Tai yang ngambil gantungan kunci itu akhirnya lompat-lompat dan esnya retak hingga dia jatuh ke dalam air. Awalnya Gang Tai lari dan mau ninggalin Sang Tai gitu aja. Dari kejauhan, Munyong merhatiin mereka berdua dan Munyong berharap kalau Gang Tai pergi aja biar seru. Tapi nggak taunya Gang Tai balik lagi dan nyeblung ke sungai itu untuk nyelamatin Sang Tai. Tapi nggak taunya Sang Tai malah ninggalin Gang Tai gitu aja sampai akhirnya dia tenggelam. Dan dengan santuinya Munyong kecil kemudian nyelamatin Gang Tai. Tapi dia nggak ngomong apa-apa dan pergi gitu aja. Gang Tai kemudian kembali ke rumah juri dan ngeliat sobekan teken kontraknya. Di situ tertulis kalau Sang Tai minta imbalan mobil kemah. Itu semua demi adiknya. Gak lama kemudian Bukang dateng. Dia nanyain kenapa Gang Tai babak belur dan dia bilang dia ribut sama Sang Tai. Gang Tai kemudian curhat sama Bukang kalau ada seorang penulis yang nawarin Sang Tai sebagai ilustrator. Bukang bilang itu adalah hal yang bagus karena Gang Tai kan udah ngerawat kakaknya sampai dewasa dan sekarang jangan menghalangi kakaknya kalau kakaknya menyukai sesuatu atau menginginkan sesuatu. Sedangkan Sang In sama Seng Jai datang ke rumah Munyong. Di situ Sang In kaget karena yang bukain pintu ternyata Sang Tai. Sang In kemudian nanyain Munyong, kenapa Sang Tai ada di situ? Munyong memperkenalkan Sang Tai sebagai ilustratornya. Jelas aja Sang In gak setuju, karena nanganin Munyong aja dia udah pusing, ditambah lagi sama ilustrator yang autis. Yang ada dia semakin stres mikirin mereka berdua nanti. Tapi Munyong gak peduli sama omongan Sang In. Gak lama kemudian Gang Tai dateng. Gang Tai setuju kalau kakaknya kerja sama Munyong. Dan Gang Tai ngajuin sebuah syarat. Sang Tai akan nginep di sana selama jam kerja dan dia bakalan pulang di akhir pekan.
Munyong pun setuju. Sementara sekarang ini Bukang di rumah nyesel ngasih nasihat kayak gitu sama Gang Tai tadi. Karena pada akhirnya ternyata yang nawarin pekerjaan itu Munyong. Tahu sendiri kan, Juri kesel banget sama Munyong. Gak lama kemudian Jaisu juga datang dan meriksa kamarnya Gang Tai. Dia khawatir banget kalau Gang Tai pindah ke tempatnya Munyong. Dia kemudian nelpon Gang Tai dan ngamuk-ngamuk. Dia bahkan jerit-jerit kayak orang stres. Gara-gara itu Juri denger dan dia nanyain sama ibunya. Setelah ibunya cerita semuanya, Juri bener-bener kesel banget. Munyong kemudian nunjukin kamarnya Sang Tai. Malam-malam Sang Tai kebangun dan dia ngeliat pintu yang nutup sendiri. Sang Tai mau nyamperin pintu itu, tapi kemudian ada Munyong yang minta Sang Tai untuk gak ke ruang bawah tanah. Karena dulu waktu Munyong masih kecil, Munyong pernah ngeliat ada mayat di situ yang bergelimbang darah. Pagi-pagi Gang Tai sama Sang Tai udah bangun dan beresin rumah. Mereka bahkan belanja dan masak. Munyong yang gak pernah ngerasain suasana itu pun langsung tercengang. Dia bahkan mau makan banyak nasi. Sedangkan di rumah sakit ada pasien yang namanya Bu Enja. Kelihatannya sih dia lagi nelpon anaknya dan bilang kalau anaknya itu suruh berkunjung ke rumah sakit. Anaknya mau dijodohin sama Gang Tai. Sedangkan pasien-pasien lain pada ngeluh tentang Bu Enja. Katanya Bu Enja suka ngambil makanan mereka, bahkan ngutang sama mereka dan gak dibayar. Seorang perawat nyariin Munyong gara-gara Munyong udah datang tapi gak masuk di kelasnya. Sementara para pasien udah nungguin Munyong untuk masuk kelas. Gang Tai kemudian nyariin Munyong dan ternyata dia lagi nyamperin Bu Enja. Di situ Bu Enja ngomong kalau dia itu ibunya Munyong. Dia bahkan bilang kalau dia itu operasi plastik. Gara-gara itu Munyong percaya kalau dia itu ibunya Munyong. Tapi kemudian dia ngomong lantur soal anaknya. Dan pas Gang Tai dateng, dia bilang kalau dia mau ngejodohin Munyong sama Gang Tai. Gara-gara itu Munyong kesel banget. Pas udah masuk kelas, Arem lagi baca buku. Tapi tahu-tahu Munyong ngebentak Arem gara-gara dia terus-terusan denger bisikan dari Bu Enja yang bilang kalau dia itu ibunya Munyong. Ternyata Bu Enja itu adalah seorang single parent yang mati-matian ngerawat putrinya. Tapi ternyata putrinya udah meninggal. Dan dia masih gak terima dengan kematian putrinya. Makanya dia depresi. Sang In tiba-tiba nemuin Gang Tai. Dia ngomong sama Gang Tai supaya Gang Tai sama kakaknya keluar dari rumah Munyong. Karena yang seharusnya ada di situ adalah Sang In. Tapi Gang Tai tegas mengatakan kalau Gang Tai nggak mau. Gara-gara kejadian di kelas, Gang Tai khawatir sama Munyong dan terus nelpon Munyong. Tapi sayangnya handphone Munyong ketinggalan di kelas. Dia kemudian ketemu sama Bukang, Juri sama Sang Tai yang lagi makan. Dia akhirnya bergabung di situ. Sedangkan Munyong gak sengaja ngeliat Gang Tai sama yang lainnya makan. Bu Enja kemudian datang lagi nemuin Munyong. Dia terus-terusan ngoceh, nyuruh Munyong untuk ngejar Gang Tai. Dia bahkan ngaku-ngaku sebagai ibunya Munyong. Gara-gara itu Munyong kesel banget sama Bu Enja. Munyong kemudian bilang kalau Bu Enja itu bukan ibunya Munyong. Munyong bilang kalau ibunya Munyong itu udah meninggal. Ibunya Munyong meninggal dan kepalanya pecah berlumuran darah. Ibunya Munyong bahkan digantung dan bekas darahnya masih ada sampai sekarang. Gara-gara dengar omongan Munyong, Bu Enja langsung pingsan. Munyong kemudian pulang ke rumahnya dan tidur. Gang Tai ngetok-ngetok pintu dan nyuruh Munyong untuk makan. Tapi Munyong gak bergeming sama sekali. Dia kemudian mimpi masuk ke ruang bawah tanah. Dia ngintip lukisan ibunya. Dia kemudian duduk di depan cermin, tapi seolah-olah ibunya itu ngeraih sisir yang dia pegang dan nyisirin rambutnya. Dan tiba-tiba semua itu berubah jadi mimpi buruk. Dalam mimpinya ibunya marah gara-gara dia bawa Sang Tai sama Gang Tai ke kastil itu. Ibunya bahkan bilang bakal membunuh semua pangeran yang berusaha untuk deketin dia. Munyong bahkan sampai nangis sesegukan gara-gara mimpi buruk itu. Gang Tai bahkan sampai dengar Munyong nangis. Dia kemudian datengin Munyong dan berusaha nenangin Munyong. Di situ Munyong bilang sama Gang Tai untuk cepat pergi dari rumah itu supaya Gang Tai cepat lari dari situ. Tapi Gang Tai bilang Gang Tai bakalan tetap ada di situ.
Dan alur cerita film It's Okay to Not Be Okay episode 6 pun telah selesai. Gimana nih menurut kalian? Makin seru banget kan ceritanya? Next aku bakalan ceritain episode selanjutnya, stay tune terus ya. Tapi sebelum aku close videonya, aku mau minta tolong nih sama kalian untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku selanjutnya. Makasih yang udah menonton, bye bye.